Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan membaca kitab atau buku Jago Agama Tapi Tak Berakhlak, tulisan saya sendiri, teman-teman. Sekarang itu halaman 32. Oh ya, bagi teman-teman yang memiliki atau ingin memiliki kitabnya, bisa hubungi saya, teman-teman. Insya Allah kitabnya masih ada sekitar 4-an lagi ya. Oke, sekarang adalah halaman 32, Pergetan Hijrah. Saya akan bacakan, nanti teman-teman bisa menyimak isinya, atau yang punya kitabnya bisa saling mudzakarah bersama saya. Pergetan Hijrah. Hijrah yang artinya berpindah dari keburukan menuju kebaikan. Di hijrah itu maknanya adalah dari keburukan menuju kebaikan. Orang-orang modern saat ini bahasa hijrah itu dimaknai seperti yang saya tulis, yaitu berpindah dari keburukan menjadi kebaikan. Jadi banyak nih artis-artis sekarang yang mana mereka hijrah, ya kan, yang tadinya nggak suka band, tiba-tiba mereka tidak suka band. Bahkan sampai ada ekstrim sekali, musik itu, band itu haram, mendengar gitar itu haram. Ya itu nggak apa-apa pendapat dia, tapi kan hijrahnya itu harusnya step by step, jangan semuanya dipukul, diharamkan. Membaca Al-Fatihah tidak sampai. Nah, hijrahnya baik dalam menuju proses kebaikan, tapi langkahnya itu yang perlu diperbaiki. Banyak sekali kalangan artis, mahasiswa yang bergiat dengan tren ini, yaitu hijrah. Mereka merubah dari pakaiannya, dari menggunakan cadar, celana di atas mata kaki, berjenggot, bersorban, dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, ucap yang mengikuti tren hijrah ini. Jadi beliau selalu mendepankan orang-orang yang berhijrah modern saat ini. Beliau mendepankan, menyunahkan dirinya, bahkan sampai-sampai ada label Ustadz Sunnah. Kalau seumpamanya tidak mengikuti Ustadz Sunnah, maka nggak boleh gitu kan, harus mengikuti manhajnya, Ustadz Sunnahnya gitu. Harus berjenggot. Saya tidak menyalahkan jenggotnya, jenggotan itu sunnah Kanjeng Nabi. Tapi ketika kita berjenggot, maka jenggotkan jugalah hati kita, sunnahkan jugalah hati kita, akhlak kita, seperti itu. Nah, ini yang banyak yang dialami oleh artis ya, teman-teman. Atau mahasiswa-mahasiswa yang tadinya dia nggak bercadar, lalu menutup wajahnya dan tiba-tiba memberikan sekat ruang kepada orang-orang yang berbeda alirannya. Bercadar itu bagus, baik gitu kan. Bercadar itu baik. Walau ini masih ada ikhtilaf, sedangkan dalam kitab ada penulisan dari Menteri Auqaf, yaitu ulama Mesir, yang judulnya An-Niqabu Laisa Ibadah. Niqab itu bukan ibadah, akan tetapi adah ya, bal adah, atau akan tetapi adat. Niqab itu kata menteri-menteri di Mesir sendiri, bahkan Syaikhul Jum'ah pun mengatakan itu merupakan adat, bukan ibadah. Ada lagi, tapi kitab ini ditulis dibantah oleh ulama Makkah bahwasanya kebalikan, niqab itu adalah ibadah, bukan adah, bukan tradisi, ya kan. Kalau saya lebih bagusnya mengambil pendapat Ibnu Umar ya, teman-teman, yang mengatakan kamu boleh berniqab, kamu boleh bercadar, hijrah gitu kan. Dan tadinya enggak menggunakan cadar, lalu dia menggunakan cadar, bolehlah kamu berhijrah, berniqab gitu kan, menggunakan cadar, kata Ibnu Umar, tapi dengan nilai lebih, yaitu kamu cantik. Ketika Anda cantik dan Anda mengundang syahwat dilihat oleh pria lain, maka tutup wajahmu dengan niqab. Seperti itu kata Ibnu Umar.
Oke, kita lanjutkan. Kalangan artis atau yang baru belajar agama, mereka belajar kepada ustadz-ustadz yang dikenal dengan slogan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Semangat mereka belajar agama memang sangat perlu dicontoh, ya kan? Semangat mereka belajar agama perlu kita contoh nih kaum muda. Tapi keinstanannya perlu ditimbang lagi. Kenapa harus ditimbang lagi? Jelas karena mencari ilmu tidak instan, apalagi belajar ilmu agama tidak secepat yang dibayangkan. Mendengarkan ceramah lalu bisa 2 hadis, 3 hadis tanpa mengetahui hadis itu derajat sahih atau dhaifnya, bahkan sampai menilai maudhu gitu kan. Tidak tahu fikih yang secara detailnya, tidak tahu usul fikih, tidak tahu ulumul Quran, kemudian asbabun nuzul ayatnya. Ini perlu ngaji lagi. Ngaji itu adalah ngasah jiwa dengan metode yang sangat lama. Ngaji tersebut ya harus ya dengan metode yang sangat lama. Ngaji itu nggak instan, nggak kayak kita makan Indomie lalu kemudian diseduh, ya kan cepet kan instan kan, tapi efeknya itu berbahaya. Kita itu ya kalau apalagi belajar agama ngajinya nggak sampai instan, terus-terusan sampai tua ya. Bahkan kata Abu Yademiyati ngaji itu sampai mati. Bahkan kata Abu Yahasuri bahkan at-ta'allumu belajar itu ya alladzu minal mubasyarah, lebih nikmat daripada berhubungan badan, berhubungan intim. Ngaji itu luar biasa ya. Kalau instan seperti mengikuti kajian, ya kan, pesantren kilat, sudah itu dengan penuh percaya diri ketika keluar dari kajian, pendapat ustadz-ustadznya ditelan mentah-mentah dan diamalkan di kalangan masyarakat. Setelah pulang kajian, ia merasa percaya diri, waduh ini masyarakat salah dari pakaian yang gak isbal gitu kan. Pakaian mereka isbal, maaf. Tidak seperti kata ustadz-ustadz yang saya ikuti. Benar kata ustadz-ustadz saya, masyarakat pada awam, padahal ada hadis dilarang isbal. Setelah sholat dan sebelum sholat bersalaman mereka tuh. Setelah sholat wirid dengan keras, padahal Al-Quran dan di As-Sunnah tidak ada dalilnya. Ini salah satu responsif yang sangat menyalahkan ya. Kalau menurut saya menyalahkan amalan-amalan yang sudah terpelihara oleh tradisi-tradisi masyarakat kita ketika dia baru belajar agama. Seorang mahasiswa atau seorang santri di belajar agama dengan mengikuti metode kajian kembali kepada Al-Quran, kembalikan kepada hadis, maka ketika dia keluar dari pengajian tersebut yang beda pemahaman dengan dia akan disalahkan. Ini banyak terjadi di kalangan masyarakat kita teman-teman, seperti itu. Kata dia benar-benar bid'ah. Yaitu hadisnya apa? Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Wih, keri kan. Yang lebih parahnya orang yang meninggal, kata beliau, yang habis ngaji gitu kan, habis ngaji di kajian manhaj yang mengutamakan dengan dalil sunnah dan Al-Quran, kembali Al-Quran dan ke dalil As-Sunnah gitu kan. Masyarakat ngajinya katanya pada keliru. Ini yang kita alami di masyarakat kita teman-teman sekarang. Padahal hijrah itu bukan dinilai dari stylenya. Jangan berhenti di situ saja, tapi hati pun harus ikut hijrah. Buang sifat sudah merasa lebih baik dari orang lain yang berbeda. Kalau sudah di sini, hijrahmu semakin cantik dibarengi dengan hati yang sangat bersih. Hijrah dijadikan ladang bisnis juga atas label agama. Alasan ideologis dipoles hingga menjadi keuntungan ekonomis. Ayat-ayat Al-Quran menjadi label untuk menjual pakaian. Akhirnya agama tak ubahnya badan usaha. Islam kafah hanya berkedok mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Bukannya penulis mengatakan hijrah itu jelek, bukannya saya mengatakan hijrah itu jelek. Tidak, hanya menyarankan ketika hijrah, akhlaknya pun harus lebih baik daripada sebelumnya. Entah dari mana datangnya label hijrah ini. Siapa yang pertama kali membumikan, itu kan? Jelas beda sekali dengan hijrah Nabi dari Mekah menuju Madinah. Yang sering dilupakan dalam berhijrah adalah sikap mereka yang selalu merasa benar,
seolah-olah dengan berjenggot, dengan tidak isbal, paling merasa sunnah. Kata mereka yang hijrah ini sunnah Nabi, dalilnya jelas sambil menyatakan ahafu asyawariba wa auful al-lihya. Cukurlah kumis kalian dan biarkanlah jenggot kalian. Jadi jenggot itu menurut mereka bahkan ada yang mengatakan wajib, ya, sunnah wajib gitu. Dalilnya benar, tidak ada yang salah. Memang Nabi yang menganjurkan berjenggot agar membedakan dengan orang musyrik, gitu kan, dengan orang kafir. Kalau saya tambahkan seperti ini teman-teman, Abu Jahal, Abu Lahab, Abdullah bin Muljam, mereka semua berjenggot. Lalu di mana letak perbedaannya? Ada satu, di akhlak. Kita mengikuti siapa jenggotnya, apakah Nabi atau mereka A3 yang saya sebutkan tadi, yaitu Abu Jahal, Abu Lahab, Abdullah bin Muljam. Nah, peran sikap ini yang selalu dilupakan oleh kita. Berjenggot bagus, baik, tapi kalau raja korupsi, membunuh, kasar dengan orang, melontarkan kata-kata bid'ah, syirik, kafir, apakah itu yang dimaksud dengan jenggotnya sunnah Kanjeng Nabi? Jelas bukan. Ibnu Ziyad pernah berkata, tidaklah seorang laki-laki semakin panjang jenggotnya melebihi genggamannya, kecuali hanya bertambah kurang keintelektualannya. Inilah maksud dari sebuah syair yang diubah dalam Bahal Mutaqarrib. Idza aradat lil fata lahyatun wa talat khasarat ala surratihi fa nuqsan aqlil fata indana bimiqdari mazada fil lihyati. Artinya, ketika pemuda mempunyai jenggot lebar dan panjang sampai pusarnya, maka akalnya atau kecerdasannya berkurang seukuran panjang jenggotnya. Semakin panjang, semakin berkurang EQ-nya. Ibnu Al-Zawji dalam kitab Akhbar Al-Hamqa wal Maghfilin menyebutkan, ini rada panjang nih, qala Abdullah Al-Malik Ibnu Marwan man talat lihyatuhu fahuwa qausajun fi aqlihi wa qala ghairuhu man qasarat qamatuhu wa saburat hammatuhu wa talat lihyatuhu fa haqiqan anil muslimina ayyazwa fi aqlihi wa qala ashabul farasa idza kana ar-rajulu tawil al-qamah walihya fahkum alaihi bil hamki ila an qala wa qala ba'dul hukama maudiul aqli ad-dumagu wa tariqur ruhi al-anfu wa maudiur runati tawilul lihya wa ansad ibni Mansur annahu qala qultu li ibni Idris ara'aita Salam ibni Abi Hafsah qala na'am ra'aituhu tawilal lihya wa kana ahmaqa ila an qala Ziyad ibnu abihi ma jadat lihyatur rajulin ala qabdatihi illa kana ma jada fiha nafsan min aqlihi. Saya artikan, Abdul bin Malik bin Marwan berkata, barang siapa yang panjang jenggotnya maka ia sedikit akalnya. Ulama lain berkata, barang siapa yang pendek perawakannya, kecil kepalanya dan panjang jenggotnya, maka jelas bagi muslimin untuk menisbahkan pada akalnya. Sahibul Firasa berkata, ketika seorang tinggi perawakan dan panjang jenggotnya, maka bisa dipastikan ia orang yang bodoh. Ketika pemuda mempunyai jenggot lebar dan panjang sampai pusarnya, maka kecerdasannya berkurang seukuran panjang jenggotnya. Semakin panjang, semakin berkurang. Sebagian al-hikmah mengatakan, tempatnya akal itu di otak, jalannya jiwa itu melalui hidung, dan tempat kebodohan pada panjangnya jenggot. Dan dari Sa'ad bin Mansur mengatakan, aku berkata kepada Ibnu Idris, apakah kamu tahu Salam bin Abi Hafsah? Dia menjawab, iya, aku melihat panjang jenggotnya dan ia bodoh. Ziyad berkata, tidaklah tambah lelaki yang jenggotnya melebihi genggamannya, kecuali hanya tambah kurang akal dan kecerdasannya. Sekali lagi, saya enggak menisbahkan kepada yang berjenggot mengatakan yang jenggot itu bodoh, enggak. Semuanya ada yang jenggot pinter, cerdas, intelektual gitu kan. Ini hanya saya mengambil pendapat ulama saja, biar kita
marah, berarti mawas dirilah, kita itu bodoh apalagi saya gitu kan. Jika ada yang berjenggot baik, tawadu, nah ini seperti rendah hati, seperti siapa? Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau berjenggot tapi tawadu, akhlaknya baik, ya kan, rendah hati, sopan santun, husnudzon, ya kan. Apalagi Said Alawi Al-Maliki atau sekelas imam madhab. Nah di sini tentu jenggotnya masuk ke hati dan kesunahan Nabi Muhammad SAW ia dapatkan. Sebenarnya ini yang sering dilupakan oleh orang-orang yang berhijrah saat ini. Bahayanya ketika sudah membid'ahkan, mengafirkan, serta menyesatkan. Apakah ini sikap yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi? Padahal dulu Nabi SAW berjuang mengislamkan umatnya dari tidak beragama menuju yang beragama. Sekarang mereka mengafirkan yang sudah beragama. Hadis yang sering keluar, kullu bid'atin dolalah, yang tidak pernah diajarkan Nabi dianggap bid'ah oleh mereka. Begitu sempit dunia ini jika dianggap semua bid'ah. Kita cek recheck apakah yang tidak dilakukan oleh Kanjeng Nabi itu bid'ah. Versi Syekh Ijuddin, versi Syekh Ijuddin, al-bid'atu fi'lu ma la yuhad fi asri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah adalah mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikenal terjadi pada masa Rasulullah. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak dikenal di masa Rasulullah, amalan-amalan, action-action agama Islam, maka itu dikatakan bid'ah. Seperti ibadah sholat zuhur 5 rakaat, itu kan Rasulullah nggak pernah ngerjain, itu bid'ah kan. Nah, apakah itu definisi bid'ah ya menurut Syekh Ijuddin. Versi Imam Al-Amir Al-Asan'ani, al-bid'atul lughah ma'umila ala ghairi misali sabiqin wal muradu biha huna ma'umila min duni ayasbiqa lahu syar'iyyatun min kitabin wala sunnatin. Bid'ah menurut bahasa adalah suatu yang dikerjakan tanpa mengikuti contoh sebelumnya. Yang dimaksud bid'ah di sini adalah sesuatu yang dikerjakan tanpa didahului pengakuan syarak melalui Al-Quran dan Sunnah. Versi Imam Syafi'i, lil muhaddatsatin dorbani ma ahdasa mukhalifan kitaban aw sunnah aw atharan aw ijma'an fa hadhihi bid'atud dhalalah wa ma ahdasa minal khairi la yukhallifu syai'an min dzalika fa hadhihi muhdatsatun ghairu madmumah. Nah, kata Imam Syafi'i seperti ini. Bid'ah ada dua macam. Pertama, sesuatu yang baru yang menyalahi Al-Quran atau Sunnah atau ijma, itu disebut dengan bid'ah, dolalah, sesat. Yang kedua nih yang perlu kita pikirkan, sesuatu yang baru dalam kebaikan yang tidak menyalahi Al-Quran, Sunnah dan ijma, dan itu disebut dengan bid'ah yang tidak tercela. Jadi ketika ada amalan yang tidak menyalahi Al-Quran dan Sunnah, itu bukan bid'ah teman-teman.